Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Mesia Syahputri dengan NIM 43239. Saya dari kelas KPI 3A. Video ini saya buat dengan tujuan untuk ujian akhir semester Fikih Dakwah. Manfaat mempelajari fikih dakwah. Yang pertama adalah untuk meningkatkan wawasan mengenai agama Islam. Dengan kita mempelajari fikih dakwah, kita dapat menangani hal-hal yang berkenaan dengan hukum syariat dengan cara mencari dan menemukan dalil-dalil yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah memperkuat ketakwaan. Dengan mempelajari fikih dakwah, kita dapat mempelajari dalil-dalil yang dengan dalil-dalil tersebut kita dapat mengetahui suatu perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan itu, kita insya Allah akan selalu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara Islami. Dengan mempelajari fikih dakwah, kita dapat memecahkan suatu permasalahan dengan cara mengaplikasikan ilmu-ilmu agama yang telah kita pelajari. Yang keempat adalah dengan mengaplikasikan hukum sesuai dengan syariat agama. Dengan mempelajari fikih dakwah, insya Allah segala permasalahan serta keputusan yang apabila kita aplikasikan berdasarkan ilmu agama yang kita ketahui, maka keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara agama. Yang kelima adalah untuk meningkatkan keimanan. Dengan mempelajari fikih dakwah, kita dapat meningkatkan keimanan kita, yang mana hal ini juga harus diimbangkan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang keenam adalah dengan melindungi diri dari perbuatan dosa. Dengan mempelajari fikih, kita dapat melindungi diri kita dari perbuatan dosa yang telah kita perbuat selama di dunia. Yang kedua adalah bagaimana fenomena dakwah di zaman sekarang, dan dari sekian banyak fenomena dakwah, coba berikan contoh yang memakai kaidah fikih dakwah dan yang tidak. Dakwah di zaman sekarang ini tentu sangat mempermudah akses bagi masyarakat untuk menerima dakwah tersebut. Yang mana dengan kemajuan teknologi, penyampaian dakwah oleh dai kepada mad'u tidak harus tatap muka, melainkan bisa menggunakan video. Serta video dakwah bisa dilihat dan diakses oleh banyak orang untuk menontonnya. Dengan kemajuan era saat ini, para ulama juga harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah. Hal ini bertujuan agar mad'u yang melihat dakwah tersebut tidak merasa bosan dan kian menyukai dakwah yang disampaikan. Kaidah-kaidah dalam berdakwah. Yang pertama adalah menjadi tauladan sebelum berdakwah. Yang kedua adalah meningkatkan hati sebelum memperkenalkan. Yang ketiga adalah mengenalkan sebelum memberi amanah. Yang keempat adalah memudahkan, bukan menyulitkan. Yang kelima adalah bertahap dalam memberikan suatu amanah. Yang keenam adalah perkara pokok sebelum perkara cabang. Yang ketujuh adalah memberi harapan sebelum ancaman. Yang kedelapan adalah memberi pemahaman, bukan mendikte. Yang kesembilan adalah mendidik, bukan menelanjangi. Contoh dakwah yang menggunakan kaidah fikih dakwah. Sebelum seorang dai menyampaikan sebuah materi dakwah, dai sebaiknya menjadi tauladan bagi mad'unya. Hal ini dikarenakan seorang dai merupakan guru bagi para mad'unya. Seorang dai harus mencontohkan banyak hal baik dari apa yang ia sampaikan kepada mad'unya agar dakwahnya dapat diterima. Selain itu, seorang dai juga harus bertahap dalam memberikan suatu amanah kepada mad'unya. Yang kedua adalah contoh dakwah yang tidak menggunakan fikih dakwah, yaitu seorang dai memberikan amanah serta pengajaran baik kepada mad'unya, namun ia tidak mengaplikasikan materi dakwah yang ia sampaikan pada dirinya sendiri, serta memberikan ancaman dan paksaan agar dakwahnya dapat diterima. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana saudara memakai kaidah fikih dakwah dalam berdakwah suatu saat nanti, dan berikan contohnya. Sebagai seorang mahasiswi IAIN Bukit Tinggi yang berjurusan komunikasi dan penyiaran Islam, saya tentu belajar mengenai kaidah-kaidah dalam menyampaikan dakwah.
yang mana apabila saya berdakwah suatu saat nanti, saya akan menggunakan kaidah mendidik, bukan menelanjangi, serta memberi harapan sebelum ancaman. Contohnya adalah, jika suatu saat nanti saya berdakwah, insya Allah saya akan mengajak seseorang untuk berada di jalan yang benar, serta menyampaikan bagaimana mengenai dampak serta akibat dari perbuatan buruk yang dikerjakan tanpa harus menghakimi. Dan sebagai seorang da'i, saya sepatutnya menjadi contoh baik bagi ban'u saya sendiri. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya Syifa Meisya Syaputri pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.